kita mulai pelajaran hari ini. Ada masih ingat minggu kemarin pelajarannya apa? Tentang apa? Saya Pak. Ya. Kemarin minggu lalu kita membahas tentang proses perancangan dengan komputer grafis. Ada yang tahu pengertiannya? Proses perancangan grafis merupakan proses saat suatu ide dikembangkan menjadi konsep yang selanjutnya disusun menjadi rancangan lalu cerita atau konsep. Ya. Sekarang kita akan melakukan materi kemarin, tapi yang sekarang kita akan membahas tentang komputer grafisnya. Ada yang tahu komputer grafis apa? Tahu. Raka baca. Komputer grafis adalah komputer yang mampu menggambar atau menampilkan sebuah gambar atau ilustrasi. Komputer grafis terdiri dari satu set piranti untuk menciptakan gambar. Peralatan yang digunakan terdiri atas perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Data ditampilkan secara visual berupa bentuk, warna, dan tekstur. Blank. Ayo Raka dulu bacanya. Komputer grafis adalah komputer yang mampu menggambar atau menampilkan sebuah gambar atau ilustrasi. Komputer grafis terdiri dari satu set piranti untuk menciptakan gambar. Peralatan yang digunakan terdiri atas perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Data ditampilkan secara visual berupa bentuk, warna, dan tekstur. Ya. Komputer grafis adalah komputer yang mampu menggambar atau menampilkan sebuah gambar atau ilustrasi. Komputer grafis terdiri dari satu set piranti. Ini kayak gini di gambar ini. Dia satu. Ada hardware, ada software. Ada yang tahu hardware? Contohnya? Ini. Apa ini? Komputer, PC, laptop itu hardware. Kalau software itu ada kayak aplikasinya. Pernah praktek kan? Pakai aplikasi apa? Itu software. Kemudian tipe-tipe komputer grafis ada dua. Yang pertama ada grafis vektor dan grafis bitmap. Yusuf, Grafis vektor adalah sebuah gambar yang tersusun dari beberapa garis yang dapat membuat berbagai bentuk yang diinginkan. Grafis bitmap adalah klaster merupakan gambar digital yang dihasilkan dari titik-titik yang disebut catatan pixel atau fungsi CTI. ya, vektor adalah sebuah gambar yang tersusun dari beberapa garis yang dapat membuat berbagai bentuk yang diinginkan. Dan grafis bitmap atau raster merupakan gambar digital yang dihasilkan dari titik-titik yang disebut pixel. Kemudian ada grafis vektor kelebihan adalah di ukuran yang kecil, terus dapat dicetak dengan resolusi sebesar apapun untuk menghilangkan detail gambar. Kelemahannya prosesor dan memori yang digunakan lebih banyak. Kemudian ada gambar akan terlihat lebih kaku. Kelebihannya ukuran file kecil, dia tidak memakan memori banyak, jadi dia ukurannya kecil. Misal ada satu file mungkin cuma berapa MB atau berapa KB. Terus dapat dicetak pada resolusi besar apapun itu, maksudnya kita mau misal satu foto ini mau dicetak ukurannya berapa, itu nggak akan berubah, nggak akan pecah. Kemudian ada jenis format file grafis vektor. Nah, formatnya ada. AI bisa
kan nama file itu. Tautannya di mana? Kan di belakangnya misal nama ada gambar CTR. Ini format file. Kemudian ada grafis bitmap. Kelebihannya penggunaan prosesor lebih kecil, ukuran file yang lebih besar, mampu menangkap nuansa warna dan bentuk yang lebih natural. Kompresi gambar dapat menentukan kualitas. Nah, ini perbedaan tadi. Yang pertama, kalau yang vektor dia tidak akan berubah ukuran lebih besar atau lebih kecil. Kalau bitmap dia tetap ukurannya misal berapa ya? Misal segini ukurannya, dia akan tetap segini. Tapi kalau diperbesar dia akan pecah, akan ambil titik-titik, nggak jelas jadinya gambarnya. Terus jenis formatnya ada BMP, JPEG, GIF, PNG, sama TIFF. Kemudian ada perbedaan grafis vektor dan bitmap. Hijau masuk. Bacanya vektor. Ukuran file dan besar gambar sangat fleksibel, tidak terpecah, tidak besar. Gambar terbentuk dari titik dan garis. Ukuran penyimpanan relatif kecil. Bacanya bitmap. Ukuran file dan besar gambar satu ukuran gambar dan ukuran pixel. Gambar terbentuk dari titik-titik kecil dengan model berbeda. Ukuran penyimpanan relatif besar. Ini perbedaan dari grafis vektor dan bitmap. Kemudian ada jenis komputer grafis. Ada dua dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi jadi merupakan sebuah gambar digital pada komputer yang memiliki panjang dan lebar, vektor dan bitmap. Contohnya yang kedua ada 3 dimensi atau 3D merupakan pengembangan dari grafis 2 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ada yang tahu perbedaannya? Kalau 2 dimensi cuma bisa dilihat dari depan dan samping kayak foto. Kalau 3 dimensi bisa dilihat dari segala arah, depan, belakang, atas, bawah, itu bisa kelihatan bentuknya. Terus ada 3 tahapan dalam pembuatan grafis 3D. Ada 3D modeling, layout dan animation, 3D rendering. 3D modeling menunjukkan pembuatan objek. Terus ada layout dan animation menunjukkan hasil gerak dan tata-tata objek. 3D rendering adalah itu bagian akhirnya untuk menunjukkan proses produksi. Kemudian ada jenis-jenis pewarnaan dalam komputer grafis. Pada komputer grafis ada 2 jenis warna yang berbeda, yaitu RGB dan CMYK. RGB kepanjangan dari red, green, blue. CMYK kepanjangan dari cyan, yellow, dan black. Ada yang tahu warna cyan? Biru agak hijau-hijau dikit. Magenta itu kayak ungu kalau nggak salah. Dia RGB. RGB merupakan mode warna yang digunakan untuk menampilkan warna di layar monitor. RGB sering digunakan untuk desain digital seperti ilustrasi 2 dimensi dan 3 dimensi, postingan media sosial dan video animasi. CMYK digunakan untuk mencetak karena menggunakan tinta cyan, magenta, kuning, dan hitam. CMYK sering digunakan untuk desain cetak seperti poster, brosur, hingga baliho. RGB biasanya dipakai kayak video animasi di media sosial tuh. Kalau CMYK kayak dibuat percetakan poster, brosur, hingga baliho kayak itu yang baliho cyberbullying. Kemudian ada elemen
grafis itu ada hardware dan software tadi. Hardware-nya berupa kayak laptop, bisa komputer, keyboard, mouse, PC. Terus untuk software-nya ada banyak sih. Contohnya itu ada CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, terus Adobe Premiere, Adobe After Effects, ada Adobe Animate juga. Nanti kalian di kelas kemarin udah belajar Filmora belum? Belum, di kelas 2 berarti nanti. Ini contoh gambar RGB dan CMYK. Merah, ini ada perbedaan tadi. Kalau yang vektor dia diperbesar tetap, nggak akan berubah. Kalau grafis bitmap dia akan kayak gitu, titik-titik dia baru diperbesar. Kayak FF. Demais, jadi diperbesar, pecah-pecah, kan? Iya. Baik, materi hari ini selesai. Mungkin ada tugas dari saya dikerjakan di rumah. Yang pertama, cari contoh software 2D. Kedua, cari contoh software 3D. Ketiga, sebutkan 3 format dari grafis vektor, grafis net. Baik, karena pelajaran hari ini sudah selesai, semoga materinya tadi sudah dipahami. Apakah ada yang bertanyakan? Tidak. Baik, karena tidak ada yang ditanyakan, minggu depan kita akan masuk ke pelajaran softwarenya. Tadi apa? Elemen-elemen komputer grafis kita akan mungkin praktek. Karena materi sudah selesai, semuanya akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama.